Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Akbar Azhari. Saya dari kelas 2 IF 21D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Oke, di sini apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses untuk memastikan bahwa data yang tersebar di berbagai titik dalam sistem terdistribusi tetap konsisten dan tidak terjadi konflik saat perubahan. Di sini sinkronisasi berperan utama yang memiliki beberapa utama yang sangat penting nih. Yang pertama itu ada konsistensi data. Konsistensi data dalam sistem terdistribusi, ini data tersebar di berbagai lokasi atau server, itu gak ada sinkronisasi yang baik. Data yang diakses di satu lokasi bisa berbeda dengan data di lokasi lain. Ini akan sangat merugikan, terutama jika kita membicarakan data-data yang penting atau real time. Yang kedua adalah mencegah konflik. Di sini itu ketika ada banyak pengguna atau proses yang mencegah memodifikasi data secara bersamaan. Bentar. Oh, kelihatan. Secara bersamaan, konflik ini bisa terjadi jika eh, misalnya ada dua orang ini mencoba memperbarui data yang sama di waktu yang hampir sama itu. Dengan sinkronisasi kita bisa mengatur agar konflik seperti ini tidak eh, konflik seperti ini tidak terjadi atau dapat dihindari dan diselesaikan. Yang ketiga ada ketahanan dan keandalan. Keandalan sistem ini sinkronisasi juga bisa bantu menjaga keandalan sistem. Sistem yang sinkronis akan lebih tahan terhadap kegagalan karena setiap perubahan data dapat disalin dan atau direplika ke berbagai titik dalam jaringan. Sehingga jika ada satu titik yang gagal, data tetap aman gitu. Jadi itulah mengapa sinkronisasi ini penting dalam sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi jam. Dalam sistem terdistribusi, setiap node atau komponen bisa memiliki jam atau clock yang berbeda. Ini berarti waktu pada setiap node mungkin tidak selalu selaras atau sinkron eh, sinkron satu sama lain. Jadi, perbedaan waktu ini bisa menjadi masalah terutama ketika memerlukan sistem ketika memerlukan ketika sistem ini memerlukan urutan tepat atau untuk kejadian atau transaksi. Misalnya dalam aplikasi finansial, urutan transaksi ini sangat penting nih untuk memastikan bahwa data tetap konsisten dan tidak terjadi kekeliruan. Nah, untuk mengatasi masalah ini ada dua metode utama. Di sini, bentar saya kayaknya ada dua metode utama yang digunakan. Itu yang pertama ada apa dibuat ada Network Time Protocol atau NTP. Protokol ini memungkinkan sinkronisasi waktu antara komputer dengan menggunakan server waktu yang terpercaya. Dengan NTP. Setiap node dapat memperbarui jam internalnya agar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Metode ini sangat umum digunakan karena mampu mencapai akurasi yang baik dan dalam sinkronisasi. Yang kedua ada logical clock. Sini ada logical clock. Ini beda dengan NTP. Ini yang menggunakan waktu nyata. Logical clock ini bekerjanya berdasarkan urutan kejadian. Jadi dalam metode ini fokus utamanya untuk menurunkan kejadian berdasarkan logika tertentu, bukan pada waktu absolut. Logika clock sangat bermanfaat. Logika clock ini sangat bermanfaat ketika ingin menghindari masalah yang muncul ketika akibat perbedaan waktu fisik antar node. Jadi dengan menggunakan metode-metode ini, sistem terdistribusi dapat menjaga konsistensi data dan memastikan urutan kejadian tetap terjaga meskipun jam antar node itu berbeda. Selanjutnya ada eksekusi seling.
Eksekusi saling ini mekanisme untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang mengakses sumber daya kritis pada waktu tertentu dalam sistem terdistribusi. Hal ini penting untuk mencegah konflik yang dapat terjadi jika beberapa proses mencoba mengakses atau memverifikasi sumber data yang sama secara bersamaan. Contohnya, sumber daya kritis bisa berupa data, file, atau perangkat keras tertentu yang hanya bisa diakses dalam satu waktu. Lalu, mengapa eksklusi saling penting ini? Dalam sistem terdistribusi, eksklusi saling ini banyak proses berjalan nih, di berbagai node dan mungkin mencoba mengakses sumber daya yang sama tanpa eksklusi saling, data bisa menjadi tidak konsisten atau bahkan terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana beberapa proses menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, dan akhirnya semuanya tidak bisa berjalan. Nah, untuk mengimplementasi eksklusi saling ini ada beberapa algoritma umum yang digunakan, di antaranya ada Ricard-Argyle algorithm. Algoritma ini menggunakan pesat untuk berkoordinasikan akses ke sumber daya kritis. Proses yang ingin mengakses sumber daya akan mengirimkan permintaan ke semua proses lain dan hanya mendapatkan akses jika semua respon sudah diterima. Algoritma ini efisien dalam komunikasi cocok untuk lingkungan terdistribusi. Lalu selanjutnya ada token based algorithm. Algoritma ini ada satu token yang berfungsi sebagai izin untuk mengakses sumber daya kritis. Hanya proses yang memegang token yang dapat mengakses sumber daya. Setelah selesai, token tersebut akan diberikan kepada proses lain yang membutuhkan. Metode ini sederhana dan efektif, serta mampu mengurangi jumlah pesan yang dikirim dalam jaringan. Selanjutnya ada konsensus terdistribusi. Ini itu proses yang untuk mencapai kesepakatan bersama di antara node-node dalam jaringan, meskipun mungkin ada kegagalan atau masalah di beberapa node. Konsensus ini sangat penting, terutama dalam sistem terdistribusi yang membutuhkan keputusan kolektif dari berbagai node. Misalnya dalam aplikasi blockchain atau sistem keuangan terdistribusi dengan konsensus, kita bisa memastikan bahwa semua node memiliki data yang sama dan tidak terjadi konflik di antara mereka. Nah, ada beberapa algoritma yang ntar kayak gini aja deh. Beberapa algoritma yang digunakan untuk eh melambangkan. Seperti ini. Ini kelihatannya. Ini ada beberapa algoritma untuk mencapai konsensus. Di antara lain ada Paxos. Ini algoritma yang dirancang untuk menjamin konsensus meskipun ada node yang gagal. Paxos juga sering digunakan dalam sistem menggunakan tingkat keadilan tinggi, namun memiliki kompleksitas implementasi yang cukup tinggi. Ini selanjutnya ada algoritma RAF. Ini alternatif dari Paxos yang lebih sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Algoritma ini digunakan untuk dalam aplikasi membutuhkan replikasi data seperti sistem penyimpanan terdistribusi. Selanjutnya ada algoritma konsensus ini ada Byzantine fault tolerance yang dirancang untuk menangani situasi di mana beberapa node mungkin bertindak tidak jujur atau berniat merusak. Ini digunakan dalam sistem di mana node tidak dapat selalu dipercaya, seperti dalam beberapa sistem blockchain tertentu gitu. Lalu di sebelah kanan ini ada deadlock dan live lock. Dalam sistem terdistribusi ini, kita juga perlu memahami konsep deadlock dan live lock. Deadlock ini terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya. Jadi yang sedang diproses oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa dilanjutkan eksekusinya.
Lalu deadlock ini perlu dihindari agar sistem ini tidak berhenti bekerja. Ini yang satunya ini berarti tidak bekerja. Ya, sementara yang satunya itu yang proses. Sementara apabila ini gagal prosesnya, yang satu ini gak bakal dijalankan gitu. Tidak bakal diproses. Ini yang itu ada live log. Kedua ada live log itu mirip seperti dark log, tapi pada situasi ini proses yang terlibat ini terus berubah sehingga status aktif tanpa membuat kemajuan nyata gitu. Ini bisa terjadi ketika proses mencoba menghindari deadlock, tetapi malah terjebak dalam siklus yang tidak produktif. Pencegah, Selanjutnya ada pencegahan deadlock dan levellock ini menjadi sangat penting dalam desain sistem terdistribusi agar proses dapat berjalan lancar dan tidak terhenti di tengah jalan. Teknik pencegahannya termasuk manajemen sumber daya yang hati-hati dan penggunaan algoritma yang dapat mendeteksi dan menghindari situasi ini. Lalu untuk ini ada penurutan peristiwa. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai penurutan peristiwa dalam sistem terdistribusi dan solusi untuk memastikan urutan peristiwa tersebut nih. Dalam sistem terdistribusi, pengurutan peristiwa menjadi tantangan karena setiap node ini memiliki jam yang berbeda sehingga sulit nih Bu, untuk menentukan urutan kejadian secara absolut. Nah, pengurutan yang tepat ini sangat penting, terutama ketika kita harus pastikan bahwa data dan kejadian mengikuti urutan yang logis. Untuk mengatasi masalah ini, ada dua solusi yang sering digunakan, yaitu ada Lamport Clock, adalah sebuah metode yang mengurutkan peristiwa dengan menggunakan konsep timestamp gini. Jadi setiap kali sebuah proses melakukan tindakan atau berkomunikasi dengan proses lain, lapor clock ini akan memperbarui waktu logisnya meskipun tidak bisa menjamin urutan absolut. Metode ini mampu memberi kita urutan yang konsisten berdasarkan timestamp. Itu sehingga peristiwa dapat diurutkan dalam konteks relatif. Gitu. Yang kedua ada vector clock, itu memperbaiki beberapa keterbatasan dari Lamport clock ya, dengan mencatat waktu logis dalam waktu-waktu vektor untuk setiap proses dalam sistemnya. Setiap elemen pada vektor ini merepresentasikan waktu logis dalam proses tertentu. Dengan vektor clock, kita bisa mendeteksi hubungan kausal antara peristiwa yang berarti bisa menentukan apakah suatu peristiwa terjadi sebelum atau sesudah peristiwa lain. Ini memungkinkan pengurutan peristiwa lebih akurat gitu dan memberikan kemampuan untuk mendeteksi konflik di dalam sistemnya. Lalu dengan menggunakan lampu clock dan vector clock ini, sistem terdistribusi dapat mengolah pengurutan peristiwa secara lebih efektif, yang pada akhirnya membantu dan menjaga konsistensi data dan operasional secara sistem secara keseluruhan. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan presentasi ini, kita telah melihat beberapa aspek penting dalam sinkronisasi sistem terdistribusi dalam berperan dalam menjaga konsisten dan keadilan data di berbagai node. Yang pertama, pentingnya sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap node dalam sistem memiliki data yang konsisten dan tidak terjadi konflik ketika ada banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Yang kedua, ada sinkronisasi jam nih. Yang kita bahas itu bagaimana perbedaan waktu antar node dapat mempengaruhi urutan kejadian dan metode seperti network time, protokol atau NTP dan logical clock itu bisa membantu menyelaraskan waktu di seluruh jaringan. Lalu ada eksklusi saling memuli mekanisme ini menjamin bahwa sumber daya krisis hanya diakses oleh satu proses dalam satu waktu dengan menggunakan algoritma seperti Agrawala dan juga token base untuk mencegah konflik. Yang keempat itu ada konsensus terdistribusi dalam sistem yang kompleks. Mencapai kesepakatan bersama adalah hal yang krusial, terutama kondisi adanya node yang gagal. Algoritma seperti Paxos, Raft, dan Byzantine Fault Tolerance itu membantu
memastikan keputusan bersama tercapai. Itu yang kelima, terakhir itu ada pengurutan peristiwa, pengurutan kejadian dilakukan dengan metode seperti Lamport Clock dan Vector Clock yang kita bahas tadi, yang menggunakan yang membantu sistem menentukan urutan peristiwa secara logis. Melalui berbagai konsep dan metode ini, kita bisa melihat bahwa sinkronisasi dan pengelolaan sumber daya adalah elemen kunci dalam sistem terdistribusi untuk menjaga keandalan, konsistensi, dan efisiensi operasional dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ini, kita bisa merancang sistem terdistribusi yang lebih andal dan tahan terhadap kegagalan gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya, Febrian Akbar Azhari. Kurang lebihnya bisa tanyakan ketika di lain waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.